Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Almira Minatur Rofi'ah dan juga Evi Santi Dilasari. Kemudian ada Sarah Maulidia Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang belajar ingatan dan amnesia. Baik, para psikolog secara tradisional membedakan dua kategori pembelajaran, pengondisian klasik dan instrumental. Pengondisian klasik ini dipelopori oleh Ivan Pavlov. Dalam eksperimennya, ia menggunakan seekor anjing dengan suara atau bunyi bel yang kemudian diikuti oleh daging dengan tujuan sebagai perangsang keluarnya air liur atau disebut dengan UCR. Di sini UCR berarti unconditioned response. Di sini ia memasangkan dua rangsangan dengan menghadirkan stimulus terkondisikan atau disebut sebagai conditioned stimulus yang pada awalnya tidak terdapatnya respons, dan menyajikan stimulus tak terkondisikan atau disebut dengan unconditioned stimulus yang secara otomatis memunculkan respon tak terkondisikan atau disebut dengan unconditioned response. Sementara itu dalam pengondisian instrumental response lebih mengarah ke hukuman atau penguat. Hukuman sebagai peristiwa yang menekankan adanya respons. Semisal seperti seekor tikus masuk ke dalam lengan labirin dan menemukan hadiah yang disukainya. Tikus meningkatkan kemungkinan memasuki lengan tersebut bahwa ia akan mendapatkan suatu guncangan pada masa nanti atau di masa mendatang. Perbedaan utama antara pengondisian klasik dan instrumental berdasarkan gambaran di atas adalah terletak pada bagaimana dalam pengondisian instrumental respon individu sendiri yang menentukan hasilnya, apakah ia akan mendapatkan hukuman atau penguat. Sedangkan pada pengondisian klasik atau disebut dengan conditional stimulus dan UCS atau unconditional stimulus terjadi pada saat tertentu terlepas dari perilaku individu. Materi selanjutnya yaitu literalisasi dan bahasa otak yang terbelah dua. Otak merupakan sistem biologi yang sangat kompleks dan berfungsi untuk mengatur segala aktivitas diri manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Organ vital ini membuat individu bertindak atau bereaksi atas segala rangsangan yang diterimanya. Otak merupakan bagian tubuh manusia yang paling penting dan sangatlah berharga. Selain itu, otak juga berfungsi untuk menilai, berimajinasi, berpikir, menyimpan memori, dan lain-lain. Adapun muncul teori pecahan otak atau split brain theory pada tahun 1960 berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Roger Sperry dan Ornstein. Mereka berpendapat bahwa otak kiri dan otak kanan memainkan peran yang berlainan. Otak kiri memainkan fungsi kritis, sedangkan otak kanan memainkan fungsi kreatif. Pada tahun 1975, Ned Herman mengemukakan suatu model teknologi otak yang dikenal dengan Herman Brain Dominance Instrument atau HBDI. Melalui model ini, otak dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, otak kanan atas, fungsi utamanya sebagai holistik, intuitif, dan kesetaraan. Yang kedua ada otak kiri atas, fungsi utama, logika, analistik, dan fakta kuantitatif. Yang ketiga, otak kiri bawah, fungsi utama, pengelolaan, perencanaan, terperinci, dan urutan. Otak kanan bawah, fungsi utamanya yaitu perasaan interpersonal, emosi, dan kinestetik. Perbandingan kepentingan otak kanan dan kiri.
Meskipun dalam hal bercakap dan memahami secara umum adalah fungsi dari otak hemisfera kiri, tetapi kajian terbaru menunjukkan bahwa otak hemisfera kanan juga mempunyai fungsi dalam pembangunan yang berbentuk verbal. Otak terbelah menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Kedua bagian otak ini memiliki fungsi dan kemampuan masing-masing. Otak kiri mengendalikan spesifikasi logika, linear, dan rasional atau bidang pendidikan dan sains. Sementara itu, otak bagian kanan mengendalikan spesifikasi bidang acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik atau bidang perasaan dan emosi. Musik atau suara, seni, warna, kreativitas, dan visualisasi. Perkembangan otak yang baik tentu memerlukan keseimbangan di antara keduanya, yaitu otak kiri dan otak kanan. Seperti contoh Albert Einstein. Selain kualitas dari otak kirinya dalam bidang sains, beliau juga melakukan kegiatan lainnya seperti bermain bola, seni, berlayar, dan bermain imajinasi. Begitu juga dengan Leonardo da Vinci. Selain dikenal sebagai ahli seni lukis dan pahat patung, beliau juga ahli dalam ilmu umum, mekanik, anatomi, fisik, dan geologi. Maka dari itulah kedua bagian otak memiliki fungsi yang berbeda, namun perlu juga diseimbangkan dalam kinerjanya, agar keduanya bekerja dengan maksimal dan optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu ingatan. Menurut para ahli, ingatan merupakan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau yang disertai oleh kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Tidak seluruh hal-hal yang dialami oleh manusia itu akan tetap tinggal seluruhnya berada dalam otak, tetapi juga tidak seluruhnya hilang, melainkan tersimpan dalam jiwa. Ingatan juga merupakan kemampuan yang sangat terbatas. Jadi apabila seseorang mengadakan persepsi atau sebuah pengalaman, maka yang akan dialami oleh orang tersebut yaitu dalam persepsi tersebut tidaklah hilang sama sekali, akan tetapi tersimpan ke dalam ingatan. Apabila diperlukan, suatu waktu akan timbul kembali sebagai memori output di dalam kesadaran manusia, sesuai dengan hal-hal yang dia ingat atau yang benar-benar ia masukkan ke dalam ingatannya. Kemudian yang selanjutnya, dalam ingatan, lobus temporal medial itu memainkan peran yang sangat penting dalam ingatan. Ingatan jangka panjang eksplisit memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada ingatan semantik, yang kedua ada episodik. Yang pertama, ingatan semantik merupakan ingatan eksplisit untuk fakta-fakta atau informasi secara umum. Sementara ingatan episodik merupakan ingatan eksplisit untuk kejadian atau pengalaman tertentu dalam kehidupan seseorang. Penderita amnesia atau orang yang mengalami kelupaan itu cenderung memiliki kesulitan tertentu dengan ingatan episodik. Dalam kasus-kasus yang ekstrim, episode jangka panjang tidak dapat terbentuk meskipun ingatan semantiknya itu cukup normal. Dengan kata lain, meskipun sebagian penderita amnesia lobus temporal medial itu ingat sedikit saja kejadian dalam hidupnya, ingatan mereka untuk informasi secara umum boleh jadi baik-baik saja. Amnesia itu merupakan sejenis kelupaan yang dialami pada manusia akibat adanya masalah dalam otak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti penyakit. Contohnya ada penyakit Alzheimer dan juga sindrom Korsakoff
serta bisa juga karena cedera traumatik yang terjadi pada otak. Dapat berlangsung baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Amnesia ini terdiri atas amnesia retrograde dan juga amnesia anterograde. Orang-orang yang mengalami gangguan amnesia hingga ke tingkat yang lebih parah atau hilangnya ingatannya itu parah, inteligensi umum mereka, pengetahuan tentang dunia cenderung tetap dalam kisaran normal tanpa mengalami penurunan yang drastis. Baik, itu dia penyampaian materi dari kami tentang belajar, ingatan, dan juga amnesia. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.